أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah infak ini. Anda bisa buka Al-Baqarah 261. Karena kebetulan di sini disebutkan tentang Al-Baqarah, ya. Ada 272 dan ada juga 273 di setelahnya, ya. Saya bacakan dulu tadi terjemahan yang sudah kita bacakan 272, ya. Apapun harta yang kau infakkan, kata Allah, kebaikannya untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi balasan secara penuh. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan dengan bersedekah itu. 272. 273-nya Allah SWT mengatakan, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apapun harta baik yang kalian infakkan, ada perintah untuk menginfakkan harta terbaik yang kita miliki, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Baik. Di sini diangkat oleh beliau 3 buah ayat. Saya ingin lebih menyentuh lagi hati-hati kita secara keimanan. Karena harapan setelah membahas bab ini, teman-teman sekalian, benar-benar kita sudah loyal dan royal di jalan Allah. Tanpa lagi ada batas. Dan demi Allah, saya bersumpah teman-teman sekalian, ini adalah kunci kekayaan. Infak, berinfak di jalan Allah. Coba buka Al-Baqarah 261. Tadi kan kita baca Al-Baqarah 272, ya. Kita coba rentet dari ayat-ayat sebelumnya. Karena di sini berurutan Allah sebutkan tentang masalah infak itu. Saya minta semua yang ikuti acara kita ini buka coba Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, rezekinya. Lagi maha mengetahui, maksudnya mengetahui tentang keikhlasan dan kebersihan hati orang yang berinfak itu. Jadi, kalau Anda berinfak seperti sebutir benih. Sebutir benih itu akan menumbuhkan 7 bulir. Dan di setiap bulir ada 100 biji. Anda bisa bayangkan. Berarti satu kali Anda berinfak berapapun besarnya, mau 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, berapapun Anda infakkan. Antara Anda sama Tuhan Anda, Allah SWT yang maha kaya. Allah maha mengetahui niat Anda, keikhlasan Anda. Dan Allah maha luas karunia yang ditutup dalam ayat ini, ya. Maksudnya Allah akan balas engkau sesuai dengan kadar keikhlasan dan berapa besar engkau infakkan di jalan Allah. Satu ini Allah jadikan seperti satu benih. Ya. Satu benih. Benih ini menumbuhkan 7 bulir. Berarti 1 jadi 7. Di setiap 1 bulir ada 100 biji. Berarti 100 kali 7, 700. Artinya 700 kali lipat Allah ganti. 700 kali lipat. Siapa yang transaksi dengan Anda dapat 700%. Siapa? Teman-teman sekalian. Datangkan perusahaan yang paling hebat di dunia, yang menjanjikan paling besar keuntungan. Adakah yang janjikan Anda keuntungan 700%? Mustahil. Mustahil, teman-teman. 100% aja itu sudah bisa dicurigai perusahaannya. Anda masukkan 100 juta, dia akan kembalikan 100 juta juga. Di saat itu, kalau ada orang membuka peluang usaha 100 juta, kemudian bagi hasil per tahun, mungkin karena Allah bukain rezeki lalu kemudian menguntungkan, akhirnya dia bisa memberikan 100 juta satu tahun, itu beda. Ini
Janjinya adalah Allah memberikan di saat itu juga. Dalam bentuk pahala. Kalau dalam bentuk rezeki yang dibutuhkan di dunia, Allah bisa kasih kesehatan, keturunan, pasangan yang baik, ya, segala macam hal. Di antara juga Allah bisa berikan harta. Ayat 262-nya, lanjutannya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, syaratnya kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Man, saya kan sudah bantu kamu, saya kan sudah beri kamu. Nggak boleh sebut-sebut man. Dan ini menyebut-nyebut bukan cuma sekedar menghilangkan pahala, juga masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Di sini ada dua syaratnya, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, kasih ya sudah, antara dia sama Allah. Dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima. Jangan lempar ke wajahnya. Kalau memberi, buka jendela mobil, jangan keluar jari. Seakan-akan tidak mau dilihat oleh orang yang akan menerima. Kenapa? Kecuali kalau hujan deras, turunkan jendela itu. Mereka orang-orang ini yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya, juga dia tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, maka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka atas kemiskinan di dunia, susahnya hidup karena mereka berinfak, dan di akhirat juga mereka tidak akan perlu ya, khawatir tidak dapat pahalanya, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ayat 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau kita tidak punya, kita bilang, mohon maaf ya, saya belum punya. Ya, saya belum punya. Mungkin di lain kesempatan. Kita bisa bahasakan baik-baik. Minta maaf kata Allah. Di sini berarti kita ambil sebuah benang merah penting ya, teman-teman sekalian. Setiap muslim yang mau berinfak, atau ada orang yang datang meminta sesuatu dari dia, dia harus menanamkan dalam dirinya, dia lebih butuh kepada orang tersebut dari peminta-minta itu. Dia lebih butuh. Jangan sampai Anda menanamkan dalam diri Anda, kalau peminta-minta itu lebih butuh. Ini yang keliru. Sehingga Anda selalu saja merasa diri sombong lebih daripada orang yang meminta-minta itu. Subhanallah. Allah menggerakkan dia datang kepada Anda supaya Anda mendapat pahala. Dia cuma dapat duit Anda. Duit Anda dipakai beli baju, dipakai beli makanan, minuman, selesai. Tapi Anda akan membawa nilai daripada uang itu ketimbangan amal Anda pada hari kiamat. Itulah yang dinukil dari para salafus salih. Bagaimana mereka sangat gembira di saat ada orang-orang yang menerima sedekah mereka. Jadi bukan mereka merasa rugi, mereka merasa gembira sambil tersenyum. Mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa harta kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Karena kalau kita berinfak 1 juta, 1 juta itu akan dibawa ketimbangan amal kita. Walaupun mereka secara kasat mata menggunakan untuk kebutuhan dunia mereka. Tapi nilainya di sisi Allah tidak berkurang. Allah akan balas di dunia, Allah akan berikan berlipat ganda. Tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana Allah gambarkan dalam ayat surah Al-Baqarah ini seperti satu benih yang mengeluarkan 7 bulir dan 1 bulir ada 100 biji. Kemudian Allah ingatkan di ayat 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang punya keimanan dalam hatinya. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Saya kan sudah kasih, saya kan begini dan begitu. Dan juga menyakiti perasaan si penerima. Allah ulangi lagi. 2 atau 3 ayat Allah ulangi, jangan sakiti mereka. Kalau tidak bisa, tidak ada sama sekali, minta maaf.
Karena mereka Allah datangkan untuk memberikan peluang pahala buat kita. Coba teman-teman jangan pernah lihat ada orang miskin lewat di depan kita. Minta atau tidak minta kecuali kita beri. Di situ Anda sudah betul-betul menyirami iman Anda dalam hati dengan air sejuk yang akan membuat dia tumbuh subur. Itu pasti. Kasih mereka. Tanpa minta pun Anda kasih. Selama Anda lihat, kelihatan orang miskin. Banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya hanya karena riya kepada manusia, mau dipuji saja, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang mau riya tidak beriman kepada Allah berarti, karena tidak ingin balasan dari Allah kan. Maka perumpamaan orang-orang yang riya ini seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kalau ada batu bulat licin, Anda taburi tanah di atasnya. Ya. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadi bersihlah dia dari tanah tadi. Karena tanahnya itu rapuh. Ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Ayat 265-nya. Ini semua masalah infak ya. Berurut 262, 263, 264, sekarang 265. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabbatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram ya, oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Ya, di sebuah tempat pegunungan yang tinggi, subur, ya, datang hujan lebat, hasilnya bisa 2 kali lipat. Jika hujan ya, lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi ini luar biasa. Saya ulangi terjemahnya. 265 Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Dan untuk keteguhan hati mereka. Supaya iman mereka tambah kuat dalam hati. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi. Yang kalau disirami hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan 2 kali lipat. Kalaupun hanya disirami dengan gerimis saja, sudah memadai untuk menghasilkan buah. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Infak ini. Ya. Kemudian ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lebat kebunnya, banyak pohon-pohon dan ada sungai mengalir, mata air. Sehingganya subur tanaman tersebut. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu memikirkannya. Maksudnya, kalian sibuk mengumpulkan harta numpuk-numpuk, tidak mau berinfak. Katanya untuk masa depannya anak-anak. Gitu kan? Ini Allah berikan perumpamaan seperti orang yang punya kebun subur, banyak sekali harta simpanannya. Gitu. Jadi ibaratkan pohon-pohon itu harta simpanan. Air mengalir di bawahnya. Tapi pada saat dia tua, dia sudah ingin ini dibagi kepada anak-anaknya. Ya, pada saat dia meninggal, tiba-tiba Allah datangkan angin yang membawa api dan membakar semuanya. Sehingga tidak tertinggal sedikit pun. Ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.
Dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen yang buruk, uang yang kotor, ya, sisa-sisa makanan. Padahal kamu sendiri, kalau menjadi orang yang meminta, mengemis, tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamu sendiri sebenarnya walaupun kau bukan pengemis misalnya. Apalagi kalau pengemis tidak mau minta, tidak mau ambil karena cuma, ya apa boleh buat, karena tidak ada lagi. Kalian sendiri tidak mau, kenapa kalian berikan kepada orang lain? Atau kalian sendiri sekarang di rumah kalian, bekas makanan itu kalian tidak mau makan. Pakaian itu karena sudah tua kalian tidak mau pakai. Uang itu karena sudah tua kalian tidak mau sentuh. Kenapa itu kalau kalian saya tidak mau kalian berikan kepada orang lain? Kata Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Allah bisa membalas sebenarnya apa yang kalian keluarkan. Dan Maha Terpuji. Allah tahu bagaimana menilai kebaikan orang. Saya ulangi, ini penting sekali. Hai orang-orang beriman. Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 267. Berurut ya. 262, 263, 264, 265, 266, sekarang 267. Hai orang beriman, keluarkan, nafkahkan di jalan Allah. Sebagian dari hasil usahamu, bukan semuanya, keluarkan. Tapi yang baik-baik, yang terbaik. Ya. Dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi. Kalian panen buah mangga, buah durian, buah rambutan. Bagi ke tetangga, bagi kepada kerabat, walaupun kecil, walaupun sedikit. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Seperti orang yang nggak mau menerima gitu. Sebenarnya kita sendiri nggak mau gitu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Coba mulai sekarang teman-teman belajar. Kalau Anda makan di satu restoran enak, beli porsi yang sama, nilai yang sama, kasih ke tukang parkir. Kasih ke orang-orang miskin di jalan. Nah itu Anda berinfak yang terbaik. Jangan sisa-sisa makanan gitu. Walaupun boleh orang berinfak dengan sisa makanan. Misalnya daripada makanan itu dibuang, kita sudah kenyang. Dan masih bagus kita bisa kasih ke orang lain, orang-orang yang susah mungkin berbicara, bisa saja. Gitu kan. Tapi kalau Anda mau lebih bagus, cari makanan yang masih sempurna dan sedekahkan. Apalagi di Ramadan seperti ini. 268-nya. Masih masalah ini lagi. Sedekah ini semua. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kikir. Kejahatan sini terjemahnya kikir. Ya. Sedang Allah menjanjikan untukmu dengan berinfak itu ampunan darinya dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah Maha luas karunia lagi Maha mengetahui. Perhatikan, saya ulangi terjemahnya. Syaitan, jadi semua bisikan tidak mau berinfak, ya, perhitungan-perhitungan di jalan Allah, syaitan kata Allah, menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau keluarkan nanti kau mau apa? Kau kan butuh modal usaha, kau kan begini dan begitu. Subhanallah, ditanamkan itu oleh syaitan. Sampai waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis nanti akan kita pelajari ya. Infak apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berinfak sementara engkau dalam keadaan sehat. Dan engkau sedang berharap menjadi orang kaya dan takut miskin. Justru di saat itu. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah, ya, maksudnya supaya kalian tidak berinfak itu ya. Sedangkan Allah menjanjikan untuk ampunan darinya dan karunia. Dengan berinfak Allah ampuni dosamu dan Allah berikan kau rezeki. Dan Allah Maha luas karuniahnya. Kalau Allah sudah balas, luas, tidak akan kamu sangka. Lagi Maha mengetahui. Kemudian 269-nya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau orang memahami ini, lalu dia amalkan, itu hikmah. Dia jadi bisa berinfak, bersedekah ya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Dari perintah-perintah infak tadi di atas. Ini masih infak semua ini ya. Di ayat 270-nya, masih nyambung.
Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, niatkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun baginya. Lalu kemudian 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, apa boleh buat di depan orang ada yang minta kasih, maka itu baik saja. Kata Allah baik sekali bahkan ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali. Namun jika kamu menyembunyikannya, tidak ada orang tahu, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan jauh lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Ini semua ya. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 10 ayat. 272 sekarang. Ayat yang ke-11. Masalah infak semua. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW tugasnya menyampaikan saja agama. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, tidak ada masalah. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita cuma bisa ingatkan. Kalau Allah berikan petunjuk, dia bisa terima. Kalau tidak, ya sudah. Gitu. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. Selalu Allah bilang harta yang baik. Bukan harta bekas, harta sisa, harta yang tidak diinginkan. Ya. Harta yang baik, ya, dan apa saja, berapa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kau berinfak kecuali karena ingin mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena pujian orang. Dan apa saja harta yang baik, diulangi lagi, yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ini luar biasa gitu. Peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. 273-nya. Bersambung lagi. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affufi ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat. Maksudnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Butuh di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Mereka susah. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini kita kalau berinfak, Allah SWT sebutkan, berikan, terutama kepada orang-orang yang tidak sibuk minta, kejar mereka, kasih mereka gitu. Ya. Mereka itu justru orang yang paling layak untuk kita bantu. Ada orang-orang begitu, subhanallah, tidak minta. Bahkan kadang-kadang kalau kita kasih dia nolak, padahal dia susah. Orang seperti ini mulia. Atau Anda temukan ada banyak ya, penjual-penjual asongan, penjual-penjual ya, kaki lima. Mereka mau hidup mulia, mereka tidak mau mengemis. Mereka menjual, walaupun cuma menjual gorengan, kue. Keuntungannya kecil, tapi mereka mau hidup mulia. Mereka sibuk dari pagi menyiapkan kebutuhannya, lalu mereka jual di siang hari, di sore hari, di malam hari. Ayat 274-nya masih berlanjut nih, masalah sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Berarti kita disuruh sepanjang hari. Terus pagi, siang, sore, malam infakkan terus, sedekahkan. Dan lebih afdal
orang yang sengaja keluar mencari orang miskin daripada orang yang menunggu dia diminta. Kalau orang nunggu dia diminta, kalau orang minta dia kasih itu baik. Tapi yang luar biasa, yang super di sini justru, ya, yang terbaik justru dia memberi sebelum dia diminta. Dan dia bisa mengenal sebenarnya. Kita bisa melihat orang ini butuh atau tidak. Kelihatan sekali. Di pinggir-pinggir jalan, dorong gerobak, miskin, tidur di pinggir jalan, banyak melimpah. Di Indonesia banyak, apalagi kalau di Jakarta, di Jabodetabek, Masya Allah. Terbuka pintu surga buat Anda, terbuka pahala besar buat Anda, terbuka pintu-pintu untuk menjadi orang kaya dengan berinfak kepada mereka. Terlalu banyak. Di Ramadan begini Anda keluar, siang hari begini Anda temukan penuh di pinggir-pinggir jalan. Orang butuh, minta. Kata Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menekankan tentang masalah infak, ya.